awal mulanya kenal desain itu dari toilet sih, gue mau mudik. Kenapa tuh, ada apa tuh dengan toilet? Gue salah masuk toilet gak. Guys, kembali lagi bersama kami Sobat Project. Nah, kali ini nih gue kedatangan tamu nih, tamu spesial ya. Nih, di samping gue namanya siapa nih? Boleh kenalan dong? Oke, boleh. Perkenalkan, nama gue Hidayatullah. Kalian bisa panggil dengan Hidayat. Oke, nama panggilannya Dayat berarti ya? Ya, boleh. Oke. Hidayat boleh. Terus Bang Breo juga. Bang Breo. Terserah lah. Hidayat aja. Dayat. Ya, oke. Oke nih teman-teman, kali ini gua dan Dayat nih akan bahas profilnya Dayat ini tentang freelance designer. Oke. Oh, gini sih. Freelance designer ya. Iya. Nah, gue pengen nanya nih, awal mulai lo karir mulai di freelance itu gimana nih? Sampai sekarang berkembang gitu loh. Alhamdulillah kalau berkembang ya. Oke. Awal mulanya sebenarnya suka-suka sih, kayak suka ngedesain aja ya. Suka ngedesain terus tiba-tiba nggak tahu kenapa rezeki kali ya kan. Rezeki ada yang pesen banner, pesen kayak spanduk, terus kayak orang-orang jualan kan ada suka bikin pin itu kan yang Pin apa deh di baju? pin yang di baju itu. Oh, pin yang di baju-baju. Yang bulat-bulat kotak gitu kan, yang kancingnya. Tuh cara pasangnya berarti di printing berarti kalau kayak gitu. Kalau pasangnya kan percetakan ya. Oh, percetakan Iya, lo tinggal ngasih desainnya doang. Desainnya ya, desain dapur Mama Lezat gitu. Jadi kita bikin ini ya desainnya. Desainnya tuh. Gue tanya dong, desainnya itu udah ada logonya belum? Oh, ditawarkan dulu kepada tokonya. Kalau misal belum ada logonya, nah gue masuk nih. Karenanya itu. Ya, gue bikin oke, logonya oke. dia. Jadi dua paket nih, desain logo dan desain pin tadi gitu. Nah, awalnya dari situ, terus tiba-tiba namanya orang kan nggak ada yang puasnya ya. Benar. Nah, Gimana terus nih? gue nyari nih situs-situs desain yang bisa jual desain online. Itu masuknya kemana itu? Traffic? Apa kemana? Graphic belum, waktu itu mainnya 1000 Lancer. Itu 1000 situs Lancer. desainer? Iya, buat desainer semua. Oke. 1000 Lancer, terus ada Upwork kayak gitu. Jadi upload aja, kayak logo, kayak banner-banner, CV desain juga masukin. Oh, berarti perhitungannya kalau misalkan ada pembeli nih, misalkan gue nih sebagai mau pakai CV lo, berarti lo dapat komisi gitu ya? Ya dari aplikasi tersebut, website tersebut. Jadi website itu penyalurnya aja antara buyer sama desainer gitu. Desainernya. Ya. Oh, oke. Paling ya. Terus kalau misalkan lu kan di Onet kan ketahuan nih menyalurkan kayak di Upwork sama yang aplikasi yang disebutkan. Lu kalau misalkan ke teman-teman nih, kayak misalkan ke teman terdekat kerja lu atau ke kampus misalkan gitu. Di WhatsApp sih. WhatsApp? Jadi WhatsApp gua tuh gue bikin WhatsApp bisnis. Oh, jadi isinya bisnis lu. Jadi di WhatsApp bisnis itu gue masukin katalog desain gua. Desain lu. Iya. Oh. Jadi kalau mau bikin desain logo udah ada contohnya nih, desain logo. Oke. Logo UMKM, logo e-sport, logo buat ini kebutuhan buat orang-orang yang butuhin logo lah gitu. Oh, oke. Itu jadi udah ada semua katalog dari logo, terus dari banner sampai sekarang ada juga yang desain sosial media gitu. Oh, sekarang tuh baru berarti yang lu masukin di sosial media. Iya, betul. Jadi gue desain teman-teman. konten sosial medianya. Oke teman-teman nih, gini Dayat nih, dia udah punya desainer, sekarang juga lagi media sosial ya, gitu ibaratnya. Iya. Ya boleh lah kalau misalkan ini ke Mas Dayat nih, ya gitulah pokoknya. Terus kalau misalkan lu untuk memulai nih, kayak misalkan keluhan ngadepin klien gitu loh dari freelance itu deadline-nya berapa hari dan keluhannya apa sih biasanya yang dari mereka itu? Kalau keluhan sih sebenarnya emang nggak ada ya keluhan, karena mungkin udah sehari-harinya kayak gitu. Makanan sehari-hari? Iya, betul. Kalau keluhan mungkin lebih komplain ya. Oh, komplain. Itu komplainnya berapa kali tuh berarti? Komplain itu sebenarnya kan sebelum desain kan ada briefnya dulu. Brief itu isi dari desainnya. Oh, oke. Nah, pas hari hanya di laporan nih Pak udah selesai desainnya, bisa logo lah. Nah, tiba-tiba si klien beda cerita nih. Oh, tulisannya ganti Mas, ganti ini. Nah, karena kan dari awalnya nggak ada perjanjian untuk ganti logo kan. Oh, oke. Ganti font, sorry. Oh, berarti di awal lu ada perjanjian dulu? Ada perjanjian dulu. Gua sebelum nulis itu ada perjanjian dulu. Nah, ketika
dia komplain kok fontnya kurang bagus mas, dirubah dong. Nah gua ada revisi 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Paling 3 kali ganti oke. font misalkan, ganti warna. Nah kalau udah 3 kali itu berarti keluar cas lagi gua. Nambah lagi. Nambah lagi, karena kan udah batasnya 3 kali revisi. Benar. Itu sebenarnya bukan kendala sih, tapi emang konsekuensi SOP dari Tanggung jawab ya, juga. tanggung jawab gua sama oke. SOP gua kerja sama mereka sama klien gua ya emang kayak gitu. 3 kali revisi udah, selain itu nambah lagi. Nambah lagi ya. Iya. Nah, Kayak terus gitu sih. kalau misalkan lu nih yang lu jalani dari desain ini, lu pakai aplikasi apa aja sih yang Oke. itunya yang dibutuhkan? Aplikasi itu banyak ya. Nah, Iya. yang lu lebih familiar apa nih yang lebih gampang dari yang susah? Gampang nih sekarang ini ya. Apa? Apa tuh kan Pak, banyak yang udah tertempel langsung. Iya, karena orang sekarang itu nggak mau lama-lama ya. Oh. Kita terang kebutuhan. Tapi kalau misalkan dia mau yang profesional, gua pakai Adobe. Aduh, berat gak tuh biasanya? Enggak. Itu berarti punya komputer ya, device-nya ya? Pakai laptop bisa. Oh, Nah, laptop. sekarang Adobe enaknya itu bisa pakai internet. Ketik aja di situ Adobe Photoshop online gitu. Nanti ada Photoshop online-nya. Oke. Jadi bisa walaupun kita nggak punya aplikasi software Photoshop, itu masih bisa nikmatin lewat Google, bisa ketik di Google Photoshop online gitu. Oh, Photoshop online. Ya, jadi nanti bisa desain di online Photoshopnya. Itu fiturnya sama kayak persis di komputer gitu. Nah, gue pengen nanya nih, lu kan udah terjun jauh nih ya teman-teman ya. Apa tuh? Jadi motivasi awal gitu, ketika lu terjun di bidang desain ini apa sih sebenarnya gitu loh? Motivasi awal gua ngedesain ya. Nah, Sebenarnya gak ada motivasi gua. Kalau ada motivasi, semua orang punya motivasi. oke ya. Mungkin lebih ke hobi gua. Oh, hobi. Hobi gambar, lihat gambar tuh bagus nih, gue pengen kayak gitu tuh, gitu. Hobi yang kayak gambar gerak apa bergambar diam? Gambar diem dulu pertamanya. Oh, diam Ya. dulu. Terus keduanya, gue udah nemuin solusi dari itu. Ternyata banyak masalah ya gitu. Gue punya cerita nih. Oke, boleh. Lebih menarik ya ceritanya. Jadi gue tuh awal mulanya kenal desain itu dari toilet sih, gue mau mudik. Kenapa tuh, ada apa tuh dengan toilet? Gue salah masuk toilet gak? Oh, cewek sama cowok kayaknya nih. Cewek. Gue Oke, malu lanjut. tapi ya karena berhubung sobat project memaksa ya udah. Oke. Jadi gue mudik nih bro gitu kan. Ah. Gue mudik di situ tuh toiletnya baru nih. Oh, toiletnya. Iya, pokoknya catnya masih basah lah. Berarti nggak ada stiker-stiker ya? Nggak ada, makanya gue bingung tuh. Ah. Karena posisinya namanya orang mudik kan kalau kebelet pengen cepet-cepet kan. Udah langsung nggak mikirin Pertama bisnya harus cepet di waktu Oh. makan udah selesai langsung berangkat lagi. terbatas waktunya. Terbatas. Oke. Nah, gua kan dari Tangerang ke Brebes kan lumayan ya. Itu kalau nggak salah di Cirebon kalau nggak salah. Oh, berarti lu orang Brebes gitu ya? Iya. Berarti ya. Oh. Gua di Cirebon tuh bener-bener pengen berak banget. Bodo amat lah, gua malu aja tuh. Gua masuk ke banyak ibu-ibu, tapi gua cuek aja gak gitu. Karena nggak tahu ya Nggak kita tahu juga ya. gua. Udah gua udah selesai. Ibu-ibu teriak, "Woi Mas, kamu ngapain di sini?" gitu kan. Gua pikir lah, gua berak Bu, gitu. Gua kan dengan buka polosnya gua berak. Oke. Kamu salah masuk toilet, gue cabut sama ibu Pak. Kamu Nggak- salah masuk toilet. nggak tahu kata ya. Gue mohon maaf Bu, ini kan. Ternyata sih nggak ada tulisan laki-laki perempuannya gitu. Oh, jadi emang stikernya nggak ada, kita nggak tahu ya. Coba kamu tanya ke masnya penjaganya. Penjaganya. Oh keluar lah. Oh terus? bisa maaf dulu, maafin ya, maafin gitu. Wah malu banget sebenarnya tapi pura-pura tegak aja. Boleh ya ibaratnya. Aduh. Biar nggak ketahuan salah banget. Benar. Wah ya Mas, ini toilet baru ya? Iya Mas, kenapa ya? Ini saya masuk toilet nih gitu kan. Atau Mas nanya saya, nah orang Masnya main handphone dulu gitu. Akhirnya kalau gitu tulisin Mas, laki-laki kayak apa kayak, oh iya sih belum kan catnya masih baru Mas, itu belum ada atasannya gitu. Karena nggak ada identitas ya teman-teman ya. Betul. Mas ini masuk, Nah. tidak sengaja, bukan disengaja Dari ya. situ gue mulai lebih cinta sama desain. Oh, oke. Ternyata kalau gambar-gambar laki-laki perempuan itu adalah icon desain. Oh, itu tuh Icon desain. iconnya. Iya. Oh, Nah, oke, di situ berarti gue nemu peluang kalau desain itu ada suatu hal yang bisa gue kerjakan memecahkan masalah orang-orang. Bernilai uang juga ya nanti ke depannya ya. Iya. Pasti ada teman kita ya. Kalau kenceng ya. Oke. Oke. Jadi itu sih motivasi gue untuk desain sebenarnya. Pertama gue hobi, keduanya gue pengen bantu orang-orang yang Membutuhkan. Gitu. Jadi misalkan
dia nggak bisa nyampein lewat pesan, tapi lewat desain tuh lebih menarik dan pesan tuh nyampe gitu. Pesannya tersebut. Iya, contohnya kayak misalkan banner-banner yang di pinggir jalan tuh kan sering kan promo-promo gitu kan. Terus kayak misalkan arah sini ke Jakarta, arah sini ke Bandung, ke Bogor, nah itu kan desain juga. Berarti lu secara tidak langsung juga terlibat ya dalam desain yang misalkan tadi kayak misalkan diskon, jalan, Iya, logo iya. yang itu karena ada motivasi yang tersendiri yang tadi lu bilang Iya. atau event cowok sama cewek gitu Iya, ya, kan betul. itu. Gue lebih pengen bantu orang-orang sih lewat desain gitu ya. Oke. Itu motivasi gua. Terus kenapa gua makin senang desain, karena itu kedepannya orang pasti semuanya butuh desain. Oke. Kayak Kayak gitu. programming juga Programming juga pasti butuh desain dulu. desainnya ya. Iya. Baju yang lu pakai pasti desain dulu. Pasti Desain sih. kayak gini kan. Nggak ujuk-ujuk jadi Nah, desain dulu ukurannya berapa. benar-benar. Ininya gambarnya apa gitu. Benar. Pasti desain dulu, baru si penjahitnya jahit tuh sesuai dengan desain. Desain, jadi Iya. ngikutin alur yang lu Betul. buat. Jadi kesimpulannya desain tuh nggak pernah lekang oleh waktu. Oke. Nah lu Gitu. dulu tuh awal mula belajar desain tuh ada nggak sih kayak keluhan dari teman-teman, wah lu mah jangan di desain, misalkan lu beda jurusan gitu loh. Sering itu mah. Ah, Gua sempet juga ngedon kayak apa bener ya yang gua tekunin ini salah gitu. oke. Itu gua di semester 5 tuh. Cara menepisnya lu biar lu yakin nih dengan Nah, desain cara lu. menepis gua aja ya gua berkali lewat Instagram. Oh, kita membuktikan Gua dengan bikin. hasil. Iya. Oh, teman-teman. Walaupun temen-temen gua, lu ngapain sih ngedesain? Nah, ternyata gua coba iklan Instagram, di Instagram bikin konten nih tentang desain sharing. Nah, Oke. itu banyak yang komen, banyak yang Nyinyir nge-follow, banyak. yang mau. Oh, ada ya. yang mau, ada yang nggak seneng ya, kita terima ya. pasti. Iya, dan akhirnya situ gua, berarti di sini ya gua terusin aja, karena ada yang support gua di Instagram gitu. Karena emang kita udah ngelihat Iya. impact-nya, hasilnya tersebut ya. Walaupun temen-temen kayak gitu ya gua tetap apa yang gua suka gua jalanin aja. Gitu aja sih. Nah, ini kan tadi kan Mas Dayat udah nemu passionnya nih, kita mau tanya nih teman-teman ya, bagi teman-teman misalkan nih yang belum nemu passionnya nih, misalkan kita masih buntu sebagai anak muda. Jadi Lu muda, ya, gua juga muda tadi. sama-sama muda. Iya. Jadi biar kelihatan muda aja, makin muda ya. Muda cuma sekali. Iya. Karena Gua kita tuh bertambah muda. endorse juga jadi. Terus? Jadi gimana sih biar tumbuh kita nih sebagai anak muda ibaratnya. Lu tuh nggak ada passion dan lu sebenarnya ada bakat. Iya. Nah tuh lu gimana sih biar motivasi biar anak muda tuh biar tahu gitu loh. Sebenarnya tadi gua bilang di awal sih, Oh itu. lu suka dulu. Suka apa yang lu kerjain? Iya, misalkan kalau gua kan desain ya. Hmm. Misalkan yoga lebih suka di bidang video gitu. Ah. Contohnya nih, Boy. Mas Boy, follow Instagramnya Mas Boy ya. Mas Boy. Nah, Kalau. jadi Mas Boy ini kan suka di video nih, mulai editing video. Ah. Nah, cari konten satu orang yang jadi role model. Oke. Contohnya berarti ada di situ di Instagram itu ada namanya ketik aja lah tips editing video gitu. Ada Nanti tips ada videonya beberapa ya? ya. Oh. Ada beberapa akun yang bahas tentang editing video. Jadi emang Gitu. belajar itu teman-teman ya relasinya kuat banyak asalkan kita mau nyari Iya, ya. benar. Oh. Jadi biar ada pacuan untuk teman-teman tuh yang gue suka itu ada gambaran, kayak gini caranya. Diperkuat lagi. Iya, betul. Gitu. Kalau misalkan itu nggak cukup, ya nyari komunitas Yang bisa membangun yang bisa kita. bangun, iya. Apa jati diri kita. Iya, betul. Oh, Oke. Nah, di situ kan pasti orang-orang bakal support ini kan, dulu kan. Kegiatannya. Iya. Dibandingkan kayak gue pribadi mah gue bener-bener personal gitu. Personal. Gue udah lihat YouTube, lihat IG yang dimana tentang desain gitu. Kayak gitu. Awalnya kayak gitu karena gimana ya, kemarin PKKMB ya, corona, jadi gue nggak bisa kemana-mana gitu. Oh, emang bener ada rada diuntungkan juga kita belajar mulik di rumah Iya, ya. betul. Dengan YouTube yang sekarang itu algoritmanya Benar. ya kita lebih experience mencari ilmu Benar. yang ada ibaratnya gitu teman-teman. Benar. Cuma kalau keuntungan untuk apa ya, lu keluar di komunitas itu lebih terstruktur. Oh. Ada yang ngarahin. Oh, iya. Beda sama lu nyari sendiri. Random. Benar. Yang tadinya A tiba-tiba ke Z, Z. ke Z ke C gitu. Nah, itu random itu. Siklusnya ya. Iya, kalau komunitas mungkin nih lo alurnya tuh pertama kayak gini, kayak gini, lebih tertata gitu. Tapi gue sih salut sama lo, karena kenapa ya? Lebih growth sih, lebih berkembang. Jadi Apa lo ya? lebih tahu gitu loh.
Karena misalkan Karena- ajaran dosen nih, Penasaran sih gue. ya gue penasaran harus ditumbuhin berarti Karena ya. penasaran jadi gue nyari lagi apa sih yang bisa gue kembangin dari desain gitu. Oke. Jadi nggak cuma lu bisa desain banner, lu bisa desain pin gitu, desain logo, tapi kembangin lagi apa sih setelah ini yang bisa dibutuhin orang apa gitu. Nah, gue pengen nanya nih. Gitu. Jadi kan tadi kan lu harus berkembang lagi nih, harus ngembangin apa yang harus gua kembangin. Nah, Iya. lu punya usaha nih kayaknya punya sih gua. Boleh lah, kepo-kepo lah. Biar nanti Wah. seri-seri nih sama sobat project ibaratnya sambil lu Usaha. promosikan gitu. Usaha gue sekarang pengen nikah. Ya Allah. Enggak. Semuanya juga sama kayak gitu. Iya, iya. Oke. Ngejuk aja. Usaha gue Oke. sekarang lagi pengen bangun tim sih, gue pengen banget gitu Oh. karena apa ya, walaupun gue istilahnya freelance tapi kan tetap aja gue butuh orang yang bisa support gue gitu kan. Ya Oke, oke. karena gue kedepannya pasti punya keluarga, terus gue harus nyenengin keluarga gue sendiri gitu. Oke. Dan dimana gue pengen nikmatin waktu gue bersama keluarga gue gitu. Menikmati waktu Ya, lebih fleksibel. lebih fleksibel. Karena kalau udah punya tim kan kita mau kerja gimana pun ya udah ada tim ini yang bisa backup gitu. Oh, oke oke. Kalau kita sendiri kan freelance terus ya emang sih duitnya ke kita semua. Cuma waktu kita tuh ya fullnya ke sana gitu. Karena emang benar-benar fokus ya. Ya, Freelance itu full power. Tapi di awal emang kayak gitu, Hmm. effortnya emang kayak gitulah. Perjuangan yang harus diperjuangkan ya gitu. Tapi namanya usaha tetap gue pengen punya usaha sendiri ke depannya. Kalau mimpi lu nih yang lu impikan nanti untuk ke depan, apa tuh yang lu pengen usahakan? Nah, lu kan di desain nih. Nah, nanti imajinasi lu lah ibaratnya untuk usaha itu apa gitu yang lu mau kembangin gitu. Gue mau kembangin sekarang kan banyak UMKM yang usahanya tuh mandet ya. Oke oke. Karena kemarin PPKMB, Corona lah. Itu mandet yang dimana sosial media itu hidup. Oh, sosial medianya. Iya, maksudnya sosial media itu lagi naik-naiknya pas PPKMB. Booming. Iya, Nah, kan? gue pengen bantu UMKM lewat sosial media. Oh. Promosinya. Media promosinya gitu ya. Lewat sosial media gitu, biar jangkauannya lebih luas dan orang-orang yang lihat konten tersebut atau mungkin masuk ke Instagram si UMKM tersebut otomatis bakal beli datang ke Lokasinya. atau mungkin bisa online lewat GoFood, ShopeeFood. Shopee gitu, Food. ya. Oh, jadi Lebih lebih pengen narik audiens untuk masuk ke ranahnya UMKM tersebut. UMKM-nya. Oh, Terus gue pengennya kayak gitu ke depannya. Ya, semoga berjalan baik buat amin, harapannya. amin. Ya pasti ada rintangan yang kita harus jalani ya teman-teman, tapi Iya. nggak harus jadi pesimis ataupun overthinking ya. Berarti kita sebagai tantangan kita untuk lebih semangat lagi sih, lebih mengulik, belajar. Betul. Dan gue juga pun sama-sama belajar sih. Ini rada terbata-bata ya, gue nikmatin aja ya berarti ya. Iya, nggak apa-apa. Karena kita kan pengen sama aja. Benar-benar. Ya gitulah pokoknya. Oke. Ya gitulah sekian ini. Apalagi? Dari- Udah kayaknya nih ya. nggak ada tips-tips buat teman-teman tuh. Wow, boleh lah tips-tips nih buat lu yang desainer biar temen tuh ada tertarik misalkan di bidang A, B, C, D, misalkan nggak harus di bidang desainer. Syukur-syukur kalau tau ada gitu. Gimana tips-tipsnya pada audiens kita nih biar kita tahu. Ya. Tipsnya ya enggak. Oke. Mas Boy lupa ya. Ayo menggabung. Mas Boy ya, follow Instagramnya. Kalau Mas Dayat. Nah, jadi kalau untuk pengen tahu passion gitu sebenarnya kayak gue sukanya di mana sih gitu. Oke. Tulis aja 3 sampai 5 apa yang kalian suka gitu. Ditulis. Ya, tulis pertama, misalkan gue suka olahraga, gue suka main basket, gue suka main drum, gue suka videografi misalkan, atau mungkin gue suka main tenis, Oh. atlet lah gitu. Pokoknya yang kita di benak otak kita ditulis aja Tulis ya. dulu, nah satu-satu lakuin tuh, Hmm. satu-satu lakuin sampai misalkan udah ada 5 list lah ya, udah checklist semua. Yang dari 5 ini, apa sih yang paling menurut gue suka? Menonjol. Ya, terus gue paling ngabisin waktu di sini. Yang seneng nih berarti kita Iya. ngejalan itu nggak dongkol ya, Betul. berarti ya, seneng nih berarti. Contohnya kayak gue dulu lah. Kalau gue mah cuma bikin 3 doang sih. 3. Pertama programmer, desainer, Oke. sama teknik jaringan. Oke. Kebetulan TI. kan waktu itu emang gue kuliah ikut organisasi kampus ya. Namanya komit. Ada networking, programmer sama desain. Oke. Ya. Oke. Nah dari ketiga ini ternyata gue lebih menghabiskan waktu di desain. Lebih senangnya. Lebih seneng, lebih enjoy kayak
menikmati lah dunia lu. ya katanya. gitu. Oh ini dunia gue nih gitu. Nah ini ya udah, gue fokusin di sana gitu. Kembali lagi yang kalau ada mencibir pasti namanya orang ada aja. Pasti aja. Tapi kembali lagi ke konsekuensinya aja. Bener. Jadi Makanya kekeh aja kalau gue, ya gue di sini gitu. Jadi Jadi branding diri gue di sini gitu aja. Oke. Jadi Gitu emang sih. kalau misalkan ada yang mencibir sih ya udah kita jalan Ya. apa yang kita yakini ibaratnya. Betul. Kita buktikan aja dengan hal yang Ya. udah menghasilkan ibaratnya. Semuanya Ya. berproses, nggak instan teman-teman ya. Sama itu minta doa lah orang tua, restu penting tuh. pasti benar-benar Sama minta ya ke Allah ya. ibadah. Tuhannya siapa nih? Nah, yang kalau mempunyai zat semuanya Ya. kita ibaratnya. serahkan lah kalau kita udah usaha ini, tinggal ya sisanya tinggal Bertawakal, berserah. berserah. Gitu. Oke, Itu sih teman-teman paling nih. ya. Wah, pembahasan yang berbobot sih. Buat apa aja? Lumayan lah sharing-sharingnya Ya, sharing-sharing buat aja. ngisi video ini teman-teman. Oke. Ya, sekian dari gua nih dan Dayat nih. Mas Hidayat, Oke. ya, Instagram gua bisa di follow dong. Oke. Follow nih namanya Mas Hidayat. Mas Hidayat 96. Oke, nama gua Yogas WR tuh 07. Oke, siap. Ya. Buat anak-anak muda tetap semangat terus. Semangat pokoknya mah. Tetap enjoy lah ibadah sama-sama belajar. Ini teman-teman pembahasan hari ini nih yang menarik alhamdulillah. Ya apa namanya? Gua tutup aja nih. Ya. Bersama gua dari tim Sobat Project. Oke. Jangan lupa nih teman-teman like, subscribe dan komen ya. Thank Ya, you. siap. Ya, say thank you, bye bye. Salam Sobat Project. Thank you. Salam semangat.